Gaun sutra gadingku menjuntai panjang di belakangku, laksana cahaya bulan yang tumpah ke lantai. Setiap langkahku di sepanjang lorong altar yang tak berujung menggema di langit-langit melengkung yang tinggi di Gereja Katedral Jakarta. Sinar matahari yang menembus kaca patri menebarkan kepingan-kepingan pelangi di atas lantai marmer. Kepingan-kepingan itu seolah menari, berkilauan selaras dengan detak jantungku yang bergemuruh bagai guntur di dalam dada. Melodi organ yang megah menyelimuti ruangan, tetapi yang kudengar hanyalah deru darah yang mengalir deras di telingaku. Aku menatap Baskara Wijoyo, yang berdiri jauh di depan altar. Ia tampak seolah dipahat dari mimpi zaman Renaissance. Rambutnya yang legam berkilau ditimpa cahaya, dan mata hijaunya yang zamrud menatapku begitu tajam hingga membuat lututku gemetar. Tuxedo abu-abu gelap yang dikenakannya menjadi kontras yang sempurna dengan mawar putih dan bunga baby's breath yang menghiasi setiap bangku, setiap pilar, dan setiap sudut dari momen sempurna yang telah kuimpikan sejak kecil ini. "Kau begitu cantik, Adelia," bisik ayah di sisiku, suaranya syarat emosi sambil meremas lenganku dengan lembut. Rasanya air mata akan tumpah merusak maskara yang telah dipoles dengan susah payah, tapi kutahan. Hari ini harus menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Hari ini adalah puncak dari 3 tahun bersama pria yang telah memikatku pada pandangan pertama di sebuah gala amal. Pria yang melamarku di bawah bintang-bintang di sebuah pantai di Bali, tempat kami berbagi ciuman pertama. Pria yang membuatku tak pernah ragu sedikit pun pada setiap kata yang diucapkannya saat menjanjikan belahan jiwa. Para tamu berdiri saat kami lewat. Wajah mereka berseri-seri karena bahagia, beberapa sudah menyeka sudut mata dengan sapu tangan, dan kilatan kamera menyambar-nyambar seperti petir yang terperangkap. Aku melihat sekilas ibuku di barisan depan, kedua tangannya terkatup di dada, kebanggaan terpancar dari setiap kerutan di wajahnya. Di belakangnya, duduk Ibu Dewi Puspitasari, Ibu Baskara. Bibirnya tersenyum, tetapi entah kenapa terasa dingin, berpadu dengan raut wajahnya yang tajam. Saat mata kami bertemu, sesuatu melintas di mata hitamnya. Aku tidak tahu persis apa itu, tetapi rasanya punggungku meremang dingin meski udara di dalam katedral terasa hangat. Jangan konyol, aku memarahi diriku sendiri. Ini hanya gugup. Kegelisahan hari pernikahan. Semuanya sempurna. Namun, saat aku terus berjalan menuju Baskara, mataku menangkap sosok Ayu Lestari di antara para pengiring pengantin. Rambutnya yang di-highlight pirang berkilauan di bawah cahaya gereja. Sahabat terbaikku sejak kuliah, dialah yang membantuku memilih gaun ini, merencanakan pesta lajangku, dan menemaniku melewati setiap keraguan dan kegembiraan selama masa pertunangan kami. Seharusnya ia bersinar karena turut bahagia untukku, tetapi ada sesuatu yang ganjil pada ekspresinya. Ada ketegangan di sekitar mata birunya, dan senyumnya terasa dipaksakan, membuat perutku melilit. "Hentikan," aku membentak pikiranku yang liar. "Ini hari pernikahanmu, fokus pada Baskara, fokus pada cinta, fokus pada selamanya." Saat ayah meletakkan tanganku di tangan Baskara, kehangatannya yang akrab menenangkanku. Jari-jarinya kuat dan percaya diri, tetapi aku bisa merasakan getaran halus saat ia menggenggam tanganku. Aku mendongak menatap wajahnya untuk mencari kepastian, dan kulihat tatapannya sejenak menyapu kerumunan tamu sebelum kembali padaku. "Saudara-saudari terkasih," suara Romo bergema di dalam gereja yang hening. "Kita berkumpul di sini hari ini untuk menjadi saksi sakramen perkawinan yang kudus antara Baskara Wijoyo Mikael dan Adelia Kirana Rosa." Upacara berlangsung laksana sebuah dongeng. Sumpah pernikahan Baskara terdengar seperti puisi kata-kata tentang belahan jiwa, takdir, dan cinta yang akan melampaui waktu. Suaraku sendiri bergetar, tetapi aku berjanji untuk mencintainya dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, sampai maut memisahkan kami. Bobot kata-kata itu menyelimuti kami seperti sebuah berkat. Dan ketika ia menyelipkan cincin platina di jariku, aku merasa utuh dengan cara yang tak pernah kubayangkan. "Sekarang, Anda boleh mencium pengantin wanita." Bibir Baskara menyentuh bibirku lembut, hangat, dan sempurna dan gereja meledak dalam tepuk tangan dan sorak-sorai. Saat kami berjalan kembali menyusuri lorong, beras dan kelopak bunga dihamburkan seperti hujan cahaya. Tanganku tergenggam erat di tangannya. Jantungku serasa mau meledak dengan keyakinan mutlak bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Resepsi pernikahan adalah pusaran tarian, tawa, sampanye, dan pidato-pidato haru. Baskara memutarku di lantai dansa diiringi lagu kami, kisah romantis dari Glenn Fredly, sementara teman-teman dan keluarga menyaksikan kami dengan wajah berseri-seri. Setiap detailnya sempurna,
dari anggrek bulan putih yang menghiasi setiap meja hingga kue 7 tingkat yang seolah layak dipajang di museum. Namun, seiring malam yang semakin larut, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang menusuk kebahagiaanku laksana duri. Senyum Baskara tampak sedikit dipaksakan saat aku berdansa dengan ayah. Ia terus melirik arlojinya setiap kali mengira tidak ada yang melihat. Ketika aku bertatapan dengan Ayu saat lempar buket bunga yang anehnya tidak berusaha, ia tangkap ia tersipu malu dan cepat-cepat membuang muka dengan cara yang canggung, yang tak mungkin hanya karena sampahnya. Yang paling meresahkan adalah Ibu Dewi Puspitasari. Sepanjang resepsi, ia tampak berbisik-bisik dengan beberapa kerabat yang tidak kukenal. Mata hitamnya sesekali melirik ke arahku dan Baskara dengan tatapan yang nyaris terlihat seperti iba. Pikiran itu begitu absurd sehingga segera ku tepis, tetapi meninggalkan sudut dingin di hatiku yang bahkan ciuman Baskara tak mampu menghangatkannya. "Siap untuk pergi dari sini, Nyonya Wijoyo?" bisik Baskara di telingaku saat resepsi akan berakhir. Napasnya mengirimkan getaran menyenangkan di leherku. Nama baruku dari bibirnya seharusnya membuatku melambung, tetapi ada nada tergesa-gesa dalam suaranya. Aku sedikit menarik diri untuk mengamati wajahnya. "Ada apa?" tanyaku, memperhatikan rahangnya yang mengeras dan matanya yang terus melirik ke arah pintu keluar. "Tidak, tentu saja tidak," katanya, tetapi tawanya terdengar hampa. "Aku hanya tidak sabar ingin memulai bulan madu kita." Kami mengucapkan selamat tinggal di tengah hujan pelukan dan ucapan selamat. Hujan kelopak mawar dan kembang api menerangi jalan kami menuju limosin yang menunggu. Rumah keluarga Baskara yang kini menjadi rumah kami telah menanti. Sebuah rumah megah peninggalan Belanda di kawasan Menteng, tempat keluarganya telah tinggal selama beberapa generasi. Di sanalah kami akan menghabiskan malam pertama pernikahan kami sebelum terbang ke Paris keesokan paginya, untuk memulai sisa hidup kami sebagai suami istri. Saat mobil menaiki jalan masuk yang berkelok, rumah itu tampak menjulang besar dengan latar belakang langit berbintang. Jendela-jendela dengan teralis tradisionalnya berkilauan seperti mata yang mengawasi di bawah cahaya bulan. Tanaman rambat memanjat dinding batu dan pohon-pohon kenari tua menebarkan bayangan-bayangan berkelok di taman yang terawat apik. Ada keindahan yang kuno namun sedikit menyeramkan, dan malam ini, rasanya lebih mengintimidasi daripada romantis. Baskara terdiam selama perjalanan. Tangannya berada di atas lututku, tetapi pandangannya terpaku pada sesuatu di luar jendela. Ketika aku mencoba memulai percakapan tentang pernikahan, tentang betapa sempurnanya segalanya, jawabannya singkat dan mekanis. "Aku sudah menyiapkan kamar tamu di pavilion timur untuk Ayu," katanya tiba-tiba, memecah keheningan yang panjang. Aku mengerjap, bingung. "Ayu pulang dengan orang tuanya, kau tidak ingat? Dia tidak menginap malam ini." Wajah Baskara tampak kosong sejenak, lalu ia menggelengkan kepala dengan senyum yang dipaksakan. "Oh, benar. Tentu saja. Maaf, aku hanya lelah. Hari yang panjang." Namun, penjelasannya tidak meredakan kegelisahan yang tumbuh di dalam diriku. Ini sama sekali tidak seperti Baskara. Ia biasanya sangat perhatian, fokus padaku, terutama di saat-saat penting. Dan malam ini, yang seharusnya menjadi malam terpenting dalam hidup kami, ia tampak seperti orang asing berwajah suamiku. Limosin berhenti di depan gerbang utama yang megah, dan sopir turun untuk membukakan pintu. Baskara membantuku keluar, tangannya mantap tetapi terasa formal, bukan penuh gairah. Gemerisik gaunku berbisik saat kami menaiki tangga batu menuju pintu kayu jati raksasa, yang gagang kuninganannya berkilauan di bawah lampu teras. Saat kami melangkah masuk, rumah itu remang-remang. Bayangan berkumpul di setiap sudut dan menari di sepanjang dinding yang dihiasi potret leluhur Baskara. Mata mereka yang terlukis seolah mengikuti setiap gerakan kami saat Baskara membawaku menuju tangga utama. Langkah kakinya menggema di aula depan berlantai marmer. "Aku sudah meminta Mbok Sumi untuk menyiapkan kamar utama," katanya, dengan nada formal yang aneh. "Semuanya akan siap untuk malam ini." Caranya mengucapkan kata-kata terakhir itu membuatku merinding, dan itu sama sekali bukan karena embusan angin di dalam rumah. Ini bukanlah awal dari malam pertama pernikahan yang kubayangkan, di mana romansa, gairah, kegembiraan luar biasa dari dua orang yang akhirnya menjadi satu. Kami menaiki tangga dalam keheningan, gaunku membuntuti di belakang seperti gema hantu dari perayaan hari itu. Kamar utama berada di ujung koridor panjang yang diapit lebih banyak potret leluhur. Ketika Baskara mendorong pintu yang berat itu hingga terbuka, aku terkesiap melihat keindahan yang menyambutku. Kelopak mawar ditaburkan dalam pola yang rumit di atas tempat tidur berukuran king size. Lilin-lilin berkedip di setiap permukaan,
Cahayanya menari-nari di atas tirai sutra dan perabotan antik. Sebotol sampahnya mendingin di dalam ember es di samping 2 gelas kristal, dan aroma melati serta vanila dari puluhan mawar putih memenuhi ruangan. Indah sekali, desahku. Sedikit ketegangan yang kurasakan sebelumnya mulai mencair. Ini lebih mirip Bhaskara yang kukenal, romantis, penuh perhatian, dan detail. Namun, saat aku berbalik untuk berbagi momen itu dengannya, untuk jatuh ke dalam pelukannya, dan akhirnya merasakan gairah yang telah terbangun sepanjang hari, aku mendapatinya sedang memeriksa ponselnya dengan kening berkerut. "Mas Bhaskara," panggilku lembut. Ia mengangkat kepalanya dengan cepat, menyelipkan ponselnya ke saku. "Maaf, hanya urusan pekerjaan. Kau tahu bagaimana? Di malam pertama pernikahan kita," kata-kata itu keluar lebih tajam dari yang kumaksud, dan aku melihatnya sedikit tersentak. "Ini tidak mendesak," katanya, tetapi ia sudah bergerak menuju pintu. "Aku hanya perlu menelepon sebentar. Ada masalah dengan reservasi hotel kita di Paris. Aku akan segera kembali. Janji." Sebelum aku bisa protes, sebelum aku bisa bertanya mengapa itu tidak bisa menunggu sampai besok pagi, ia telah pergi, gemalangkah kakinya menghilang di koridor, meninggalkanku sendirian di ruangan yang diterangi cahaya lilin. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, keheningan menekan diriku seperti beban fisik. Kelopak mawar, yang beberapa saat lalu tampak begitu romantis, kini terasa seperti kepingan-kepingan mimpi yang baru saja mulai hancur. Lilin-lilin berkedip, menciptakan bayangan yang bergoyang-goyang, membuat ruangan seolah hidup dengan mata-mata yang mengawasi. "Dia akan kembali," kataku pada diri sendiri dengan tegas. Dia hanya gugup. Ini seperti demam panggung sebelum menikah, sangat normal. Tetapi ketika menit-menit berlalu menjadi 1 jam, rasionalisasiku mulai melemah seperti tisu basah. Aku mencoba menelepon ponselnya, tetapi langsung masuk ke pesan suara. Aku mengirim pesan WhatsApp, tetapi tidak ada balasan. Sampahnya tetap tak tersentuh, gelembungnya perlahan mati di dalam gelas kristal. Aku melepaskan gaun pengantinku dan berganti dengan gaun tidur sutra yang sengaja kupilih untuk malam ini, sebuah gaun renda berwarna gading dengan kancing-kancing mutiara kecil yang berkilauan seperti bintang yang terperangkap di bawah cahaya lilin. Aku menyisir rambutku hingga tergerai bergelombang di bahu, menyemprotkan parfum favorit Bhaskara, dan menunggu. Rumah itu berderit dan berdesah, suara-suara yang terdengar seperti bisikan dalam kegelapan di luar jendela. Di suatu tempat, sebuah jam berdentang pukul 11, lalu 11.30. Lilin-lilin semakin pendek, tetesan lilin menggenang di permukaan perabotan antik, dan Bhaskara masih belum kembali. Ketika jam kakek di lorong berdentang 12 kali dengan bunyi yang dalam dan bergema, menandakan tengah malam, aku mondar-mandir di dalam kamar seperti binatang yang terkurung, sandal sutraku tak bersuara di atas karpet Persia. Rasa sakit hati telah berubah menjadi kemarahan, dan di tepian kedua emosi itu, ketakutan mulai merayap. Di mana dia? Apa yang begitu penting hingga ia meninggalkan pengantinnya sendirian di malam pernikahan mereka? Dan kemudian, setelah dentang terakhir jam berhenti, menembus keheningan, aku mendengarnya. Suara yang membuat darah di nadiku membeku, membuat jantungku berhenti berdetak sejenak sebelum berdebar kencang kembali. Suara itu datang dari suatu tempat di bagian dalam rumah, derit yang pelan dan ritmis. Suara yang nyaris tersembunyi, seperti suara pegas ranjang. Pikiran itu begitu mengerikan, begitu mustahil, sehingga aku langsung menolaknya. "Kau paranoid. Ini rumah tua." Rumah tua memang mengeluarkan suara. Tetapi ketika aku menempelkan telingaku ke pintu, suara itu terus berlanjut. Kini disertai dengan apa yang mungkin suara teredam, atau desahan, atau napas terengah-engah. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu kuningan yang berornamen. Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk menyelinap ke koridor. Koridor itu membentang seperti terowongan, hanya diterangi oleh lampu-lampu dinding yang menciptakan genangan cahaya kuning di antara bayang-bayang panjang. Suara itu sekarang lebih jelas, datang dari arah paviliun timur, tempat kamar-kamar tamu berada. Setiap langkah terasa seperti berjalan melewati lumpur hisap, kakiku yang telanjang tak bersuara di atas karpet yang melapisi lantai kayu. Potret leluhur Bhaskara mengawasi langkahku, mata mereka yang terlukis seolah berkilauan menyimpan rahasia. Berkali-kali, aku merasakan gerakan di sudut mataku, hanya untuk berbalik dan mendapati bayangan dan keheningan. Semakin dekat aku ke paviliun timur, semakin keras suara itu, dan bersamanya, suara-suara yang jelas, bisikan pelan, mendesak, dan begitu intim hingga membuat perutku mual. Tidak mungkin. Mustahil. Bhaskara mencintaiku. Kami baru saja menikah.
Beberapa jam yang lalu, dia berjanji akan mencintaiku selamanya. Tetapi bahkan saat pikiranku dipenuhi penyangkalan, tubuhku tahu kebenarannya. Setiap naluriku menjeritkan bahaya, pengkhianatan, dan rasa sakit yang begitu dalam, hingga akan menghancurkan semua yang kukira ku tahu tentang cinta, kepercayaan, dan pria yang baru saja kuikrarkan untuk menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku berhenti di depan pintu tempat suara itu terdengar paling kuat. Kamar Ibu Dewi. Kamar yang selalu ia tempati setiap kali berkunjung dari rumahnya di Eropa. Cahaya hangat keemasan menyelinap dari bawah pintu, dan suara-suara di dalamnya, meskipun masih teredam oleh pintu kayu yang berat, kini terdengar lebih jelas. Tawa seorang wanita, lembut dan tertahan. Suara seorang pria, dalam dan akrab, membisikkan sesuatu yang membuat wanita itu mendesah. Suara gerakan, mendesak dan penuh gairah. Tanganku melayang di atas gagang pintu untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Setiap ons pemikiran rasional berjuang melawan kepastian yang mengerikan bahwa membuka pintu ini akan menghancurkan segalanya. Pernikahanku, kepercayaanku, hatiku, bahkan realitasku sendiri, tetapi aku harus tahu, bahkan jika pengetahuan itu akan membunuhku, aku harus tahu. Kuningan terasa dingin di bawah telapak tanganku saat aku perlahan memutar gagang pintu. Aku berdoa agar tidak berderit, berdoa agar aku salah, berdoa agar apa yang akan kutemukan di balik ambang pintu ini bukanlah akhir dari segala sesuatu yang indah yang pernah kupercayai. Pintu terbuka tanpa suara di atas engselnya yang terawat baik, menampakkan pemandangan yang akan terpatri dalam ingatanku sampai hari kematianku. Lilin-lilin berkelip di seluruh kamar Ibu Dewi, cahayanya menari-nari di atas perabotan antik dan karpet Persia. Tapi yang menarik perhatianku adalah tempat tidur. Di atas ranjang 4 tiang yang besar, 2 sosok bergerak bersama dalam pelukan penuh gairah. Tubuh mereka saling terkait, suara mereka meninggi dalam desahan kenikmatan yang menusuk hatiku seperti belati. Awalnya, yang kulihat hanyalah bayangan dan lekuk tubuh, anggota badan yang pucat di bawah cahaya lilin. Rambut sang wanita tergerai di atas bantal seperti emas yang tumpah, dan bahu lebar sang pria bergerak di atasnya, menutupi sebagian besar pandanganku. Tetapi kemudian ia bergerak, dan profilnya yang tersingkap dalam cahaya yang berkedip-kedip membuat duniaku runtuh. Suamiku pria yang beberapa jam lalu berjanji untuk mencintai hanya aku sedang bercinta dengan wanita lain di ranjang ibunya. Cincin kawinnya berkilauan di bawah cahaya lilin saat tangannya membelai tubuh wanita itu dengan keakraban yang telah terbiasa. Wanita di bawahnya melengkungkan tubuh ke atas, memutar wajahnya ke arah pintu. Dan ketika aku melihat siapa dia, kepingan terakhir duniaku hancur menjadi debu. Ayu Lestari. Sahabat terbaikku, pengiring pengantinku, wanita yang membantuku memilih gaun pengantinku, yang menggenggam tanganku saat aku merasa cemas sebelum pernikahan, yang baru pagi ini mengatakan betapa beruntungnya aku menemukan pria sehebat Baskara. Mereka bergerak bersama dalam ritme sepasang kekasih, yang telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Bisikan mesra dan desahan gairah mereka adalah simfoni pengkhianatan yang bergema di jiwaku yang hancur. Aku rindu ini, desah Ayu, jari-jarinya menyusuri punggung Baskara. Aku benci melihatmu menikahinya hari ini. Aku harus melakukannya, jawab Baskara, suaranya serak karena nafsu, tapi sekarang sudah selesai. Dia tidak akan pernah curiga. Kita akhirnya bisa bersama, seperti yang selalu kita rencanakan. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik, setiap kata merampas napasku hingga aku pusing karena kekurangan oksigen. Seperti yang selalu kita rencanakan. Sudah berapa lama ini berlangsung? Sudah berapa lama aku hidup dalam kebohongan? Bagaimana jika dia tahu? Suara Ayu diwarnai nada khawatir yang mungkin akan menyentuh hatiku jika bukan karena pengkhianatan yang sedang mereka lakukan. Dia tidak akan tahu, kata Baskara dengan kekejaman yang percaya diri. Adelia terlalu mudah percaya, terlalu naif. Dia hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Selain itu, setelah malam ini, kita akan memiliki akses ke dana perwaliannya. Kita bisa menghilang kemana saja di dunia ini. Dana perwalian. Warisan dari nenekku, yang minggu lalu, sebagai bagian dari perencanaan keuangan pranikah, telah kuserahkan pengelolaannya kepada Baskara. Warisan yang kupercayakan padanya karena aku mencintainya, karena aku percaya ia akan selalu memikirkan kepentinganku. Pengkhianatan itu begitu sempurna, begitu terencana, hingga sejenak aku tidak bisa memprosesnya. Ini bukanlah kelemahan sesaat, bukan kesalahan sekali yang lahir dari kegelisahan pranikah atau kebingungan. Ini adalah penipuan yang disengaja, yang direncanakan bahkan sebelum aku mengenal Baskara. Aku pasti mengeluarkan suara terkesiap, atau isak tangis,
Atau ekspresi keputusasaan yang tak disadari. Dua sosok di ranjang itu membeku. Kepala Baskara menoleh ke arah pintu, dan di bawah cahaya lilin, aku melihat wajahnya berubah dari gairah menjadi keterkejutan, lalu menjadi sesuatu yang mungkin adalah rasa bersalah, jika ia adalah manusia yang mampu merasakan emosi seperti itu. Adelia. Namaku jatuh dari bibirnya seperti kutukan. Ayu berebut menarik selimut menutupi tubuhnya, wajahnya kini memerah karena sesuatu yang lebih dari sekadar gairah rasa malu, ketakutan, dan sesuatu yang hampir tampak seperti kelegaan. Aku bisa jelaskan, Baskara memulai, tetapi suaranya terdengar kosong dan mekanis. Seolah-olah itu adalah rekaman kata-kata yang tidak pernah ia harapkan akan perlu ia putar. Jelaskan? Kata itu keluar nyaris seperti bisikan, tetapi terasa bergema di keheningan yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Bagaimana kau bisa jelaskan? Jelaskan apa? Aku melangkah sepenuhnya ke dalam ruangan, gaun tidur sutraku berdesir di udara yang pekat dengan bau seks dan pengkhianatan serta kematian kepolosan. Keduanya menatapku dengan mata terbelalak, seperti predator yang tertangkap basah memangsa buruannya. Bagaimana kau bisa menjelaskan bahwa suamiku berada di ranjang dengan sahabat terbaikku di malam pernikahan kami? Suaraku semakin kuat, kini didorong oleh kemarahan yang nyaris suci. Bagaimana kau bisa menjelaskan bahwa semua ini sudah direncanakan? Bahwa kalian berdua mencuri uangku? Bahwa seluruh pernikahanku adalah sebuah kebohongan? Ini tidak seperti yang kau lihat, kata Ayu dengan suara kecil yang menyedihkan. Aku tertawa, dan suaranya begitu pahit hingga aku sendiri pun tersentak. Tidak seperti yang kulihat, kau telanjang di ranjang dengan suamiku, membicarakan rencana untuk mencuri uangku. Dan kau bilang ini tidak seperti yang kulihat? Baskara mengayunkan kakinya ke sisi ranjang, mencari pakaiannya. Adelia, tolong. Biarkan aku jelaskan. Ini rumit. Rumit? Aku berteriak sekarang, melepaskan semua kepura-puraan pengendalian diri. Apa yang rumit dari pengkhianatan? Apa yang rumit dari kebohongan? Apa yang rumit dari menghancurkan hidup seseorang demi uang? Kau tidak akan mengerti. Aku mengerti dengan sempurna. Kata-kata itu meledak dariku bersama emosi yang telah terpendam bertahun-tahun. Kau tidak pernah mencintaiku. Semua ini, seluruh hubungan kita, hanya demi warisanku. Adakah yang nyata dari semua ini? Sedikit pun? Keheningan yang menyusul sudah cukup sebagai jawaban. Wajah Baskara pucat, tetapi tidak ada penyesalan di sana, tidak ada rasa sakit atas penderitaan yang telah ia sebabkan, hanya kalkulasi. Roda-roda di kepalanya berputar saat ia mencoba mencari cara untuk meminimalkan kerusakan pada rencananya yang telah disusun dengan cermat. Jika kau mau tenang dan mendengarkan tenang, sesuatu di dalam diriku putus. Benang terakhir yang menahan kewarasanku. Kau menyuruhku tenang. Aku memberimu segalanya, hatiku, tubuhku, masa depanku, uangku. Aku memberikan semua yang kumiliki, dan ini caramu membalasnya? Ayu tetap diam selama percakapan ini, memegangi selimut di dadanya. Tapi sekarang ia angkat bicara, dengan kemarahan yang tidak pantas, yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang benar-benar egois. Seharusnya tidak seperti ini, katanya. Kau tidak seharusnya tahu. Oh, kalau begitu jauh lebih baik, kataku, mengalihkan amarahku padanya. Pada wanita ini yang beberapa jam lalu tersenyum di pernikahanku, memelukku, dan memberitahuku betapa bahagianya ia untukku. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama kalian melakukan ini? Ia melirik Baskara, seolah mencari arahan, atau izin, atau mungkin hanya berharap Baskara yang akan menjawab. Tetapi Baskara sibuk mengenakan kemejanya, gerakannya cepat dan efisien, seolah bersiap untuk pertempuran atau pelarian. Berapa lama? Tuntutku lagi. 2 tahun, bisik Ayu. 2 tahun. Sebelum Baskara melamarku, sebelum ia memberitahuku bahwa ia mencintaiku. Sebelum aku mulai merencanakan masa depan yang akan kita miliki bersama. Sejak sebelum kita bertunangan, suaraku sekarang sangat pelan, sangat mematikan. Tangan Baskara berhenti di atas kancingnya. Sejak sebelum kau memberitahuku bahwa kau mencintaiku. Sejak sebelum kau melamarku. Sejak sebelum aku memperkenalkanmu pada Ayu di pesta makan malam itu. Potongan terakhir jatuh pada tempatnya dengan kejelasan yang memuakkan. Aku tidak memperkenalkan mereka. Mereka sudah saling kenal. Keterkejutan di wajah Ayu saat aku membawa Baskara pulang adalah palsu. Chemistry di antara mereka, yang kuanggap sebagai karena keduanya penting bagiku, adalah nyata, tetapi karena alasan yang sama sekali salah, kalian merencanakan ini sejak awal, itu bukanlah pertanyaan. Kalian mencari tahu tentangku, tentang warisanku,
Lalu kau memastikan untuk bertemu denganku di gala amal itu. Kau memastikan aku jatuh cinta padamu, keheningan Baskara sudah cukup sebagai pengakuan. Dan kau, aku kembali menatap Ayu, kau membantunya. Kau berpura-pura menjadi temanku, memberitahunya semua kelemahanku, memberitahunya cara yang tepat untuk membuatku jatuh cinta padanya. Air mata kini mengalir di wajahnya, tetapi itu lebih karena frustrasi daripada penyesalan sejati. Kau harus mengerti, Adelia. Baskara dan aku punya sejarah, kami bersama lebih dulu. Itu bukan alasan, teriakku. Itu bukan alasan untuk menghancurkan hidup seseorang. Jika kalian ingin bersama, seharusnya kalian bersama saja. Jangan libatkan aku. Kami butuh uang, kata Baskara akhirnya, suaranya datar, melepaskan semua kepura-puraan cinta atau penyesalan. Keluarga Ayu mengusirnya, dan bisnisku sedang hancur. Warisan nenekmu adalah solusi untuk kedua masalah kami. Kekejaman yang acuh tak acuh dari pernyataan itu, cara ia berbicara tentang hidupku dan cintaku seolah-olah itu hanyalah transaksi keuangan, hampir lebih merusak daripada pengkhianatan itu sendiri. Keluar, suaraku sangat pelan, sangat dingin. Adelia keluar dari rumah ini. Kalian berdua. Sekarang juga. Ini rumahku, kata Baskara, ada nada berbahaya dalam suaranya. Sesuatu yang membuatku mundur selangkah. Sebenarnya, sebuah suara terdengar dari ambang pintu, ini rumahku. Kami semua menoleh untuk melihat Ibu Dewi Puspitasari berdiri di pintu masuk kamarnya. Meskipun sudah larut malam, rambut hitamnya tertata sempurna, dan ekspresinya lebih dingin dari musim dingin. Ia mengenakan gaun hitam yang elegan seolah-olah menghadiri pemakaman dan mungkin memang begitu. Ibu, Baskara memulai, tetapi Ibu Dewi mengangkat satu tangannya yang terawat sempurna, aku sudah cukup mendengar. Aksennya membuat setiap kata terdengar seperti pisau yang membelah sutra, lebih dari cukup. Anda tahu, bisikku, menatap wanita ini yang beberapa jam lalu menyambutku ke dalam keluarga, tersenyum dan bersulang seolah-olah ia mendapatkan menantu perempuan yang ia dambakan. Mata hitam Ibu Dewi bertemu denganku, dan di dalamnya aku melihat sesuatu yang tak terduga, penyesalan. Aku curiga, katanya pelan, tapi aku berharap aku salah, aku berharap putraku lebih terhormat dari ini. Ibu tidak mengerti. Aku mengerti dengan sempurna. Suara Ibu Dewi bisa membekukan api. Kau menikahi wanita muda yang cantik dan penuh kepercayaan ini demi uangnya, lalu berselingkuh dengan sahabatnya. Kau berencana untuk mencuri darinya dan meninggalkannya. Kau telah menodai nama baik keluarga kita, dan melanggar setiap sumpah yang kau ucapkan di hadapan Tuhan. Wajah Baskara melewati serangkaian ekspresi terkejut, marah, perhitungan sebelum mengeras menjadi kemarahan defensif. Dia tidak akan pernah tahu uang itu hilang. Dia punya lebih dari yang dia tahu harus diapakan. Bukan itu intinya. Ketenangan Ibu Dewi retak sejenak, menampakkan kemarahan di baliknya. Intinya adalah kau seorang pencuri dan pembohong dan aib bagi semua yang dijunjung tinggi oleh keluarga ini. Ia berbalik ke arahku, ekspresinya sedikit melembut. Aku minta maaf, Nak, lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aku ingin kau tahu bahwa rumah ini milikku, dan kau boleh tinggal di sini selama yang kau mau. Mereka, ia melirik Baskara dan Ayu dengan penghinaan yang tak terselubung, tidak. Ibu, apa maksud ibu ini milik ibu? Tuntut Baskara. Ibu Dewi tersenyum, dan itu seperti serigala yang memperlihatkan giginya. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan meninggalkan rumah keluarga kita kepada seorang putra yang akan menjualnya untuk mendanai kebiasaan judinya? Rumah ini, tanah ini, semuanya atas namaku. Kau tidak punya klaim apapun di sini. Implikasi dari pernyataan itu menghantam Baskara seperti pukulan fisik. Bukan hanya rencananya untuk mencuri uangku yang telah gagal, tetapi ia juga kehilangan rumah yang ia yakini akan ia warisi. Ibu tidak bisa melakukan ini, katanya. Aku sudah melakukannya. Ibu Dewi mengeluarkan dokumen terlipat dari tasnya. Aku sudah mengubah surat wasiatku, kau tidak mendapatkan apa-apa. Bukan rumah, bukan investasi, bukan bisnis keluarga. Tidak ada. Tapi aku anak ibu, kau dulu anakku. Sekarang, kau hanyalah orang asing yang kebetulan berbagi DNA-ku. Sifat final dalam suaranya, pemutusan total hubungan keluarga, tampaknya lebih mengejutkan Baskara daripada apapun yang telah terjadi sejauh ini. Ia menatap ibunya seolah baru pertama kali melihatnya. Dan kau, Nona Ayu Lestari, Ibu Dewi mengalihkan perhatiannya pada mantan sahabatku, sebaiknya kau kumpulkan barang-barangmu dan pergi. Sebelum aku menelepon polisi dan membuatmu diseret keluar karena masuk tanpa izin. Ayu bergegas turun dari tempat tidur, masih memegangi selimut di tubuhnya,
wajahnya coreng-moreng karena air mata dan maskara. Pakaianmu ada di kamar tamu tempat kau meninggalkannya saat datang untuk merayu putraku, kata Ibu Dewi dengan ketepatan yang sedingin es. Aku beri kau 5 menit. Saat Ayu bergegas keluar dari kamar, Ibu Dewi kembali menatap Baskara. Dan kau, bersihkan dirimu dan barang-barangmu dari rumah ini sebelum matahari terbit. Setelah itu, kau akan dianggap sebagai penyusup. Aku harus pergi kemana? Nada menyedihkan dalam suaranya mungkin pernah membuatku luluh. Sekarang, itu hanya terdengar menyedihkan. Itu bukan urusanku, jawab Ibu Dewi. Seharusnya kau memikirkannya sebelum memutuskan untuk menghancurkan hidup seseorang demi uang. Baskara menatapku saat itu, dan sejenak, aku melihat sesuatu di matanya yang mungkin merupakan penyesalan sejati. Adelia, aku. Aku mengangkat tangan, terkejut dengan betapa mantapnya suaraku. Jangan katakan kau menyesal. Jangan katakan itu tidak berarti apa-apa. Jangan katakan kau mencintaiku. Kita berdua tahu itu hanya akan menjadi kebohongan lain. Ia membuka mulutnya untuk membantah, lalu menutupnya lagi. Lagi pula, apa yang bisa ia katakan? Tidak ada kata-kata yang bisa menjembatani jurang pengkhianatan yang terbentang di antara kami. Aku mempercayaimu, kataku pelan. Aku memberimu segalanya yang kumiliki. Hatiku, tubuhku, masa depanku, uangku, aku akan melakukan apa saja untukmu, dan kau membuang semuanya. Demi apa? Demi warisan yang bisa saja kita bagi jika kau jujur. Demi wanita yang membantumu menipuku. Seharusnya tidak seperti ini, ia menggemakan kata-kata Ayu sebelumnya. Tidak, aku setuju. Seharusnya ini terjadi secara rahasia. Seharusnya aku tidak pernah tahu, dan menghabiskan sisa hidupku menjadi orang bodoh sementara kau dan Ayu menertawakanku di belakang. Kebenaran dari itu, kekejaman yang acuh tak acuh dari rencana awal mereka, tampaknya baru saja sampai padanya untuk pertama kalinya. Wajahnya sedikit berkedut, seolah akhirnya memahami besarnya perbuatannya. Aku tidak ingin menyakitimu, bisiknya. Tapi kau melakukannya. Kau menyakitiku,
Dan bagian terburuknya adalah, jika aku tidak mengetahuinya, kau akan terus menyakitiku selamanya. Ibu Dewi telah menyaksikan percakapan ini dengan perhatian seekor elang yang mengamati mangsanya. Dan sekarang, ia melangkah maju. Adelia, nak, siapa yang harus kutelpon untukmu, orang tuamu, seorang teman? Memikirkan harus menjelaskan ini kepada orang tuaku, melihat belas kasihan dan kengerian di mata mereka, membuat perutku mual. Dan teman-teman? Ayu adalah teman terdekatku. Yang lain hanyalah kenalan, yang lebih tertarik pada skandal daripada menghiburku. Tidak, Bu, kataku pelan. Saya baik-baik saja, tapi saya butuh waktu untuk berpikir. Ibu Dewi mengangguk mengerti. Tinggallah di sini selama yang kau butuhkan, rumah ini telah melihat banyak tragedi selama bertahun-tahun. Mungkin ia bisa memberimu sedikit kedamaian. Aku melihat sekeliling ruangan, tempat kejadian kehancuran duniaku. Tempat tidur yang acak-acakan, lilin yang berkedip-kedip, pakaian yang berserakan. Dan aku merasakan sesuatu yang dingin dan keras mengendap di tempat hatiku seharusnya berada. Aku harus pergi, kata Baskara, tetapi ia tidak bergerak ke arah pintu. Ya, aku setuju, kau harus. Tapi ia masih ragu-ragu, seolah berharap ada pengampunan, atau pengertian, atau tanda bahwa situasi ini bisa diperbaiki. Adelia, apa yang kita miliki adalah kebohongan, kataku, kata-kataku datar dan final. Semuanya. Setiap ciuman, setiap aku cinta kamu, setiap janji. Itu semua adalah bagian dari rencanamu. Tidak semuanya, protesnya. Ada bagian yang nyata. Perasaanku padamu berguna, aku menyelesaikan kalimatnya. Berguna, tapi tidak nyata. Jika itu nyata, kau tidak akan bisa melakukan ini. Ia tersentak seolah aku menamparnya, tetapi aku tidak merasa puas menyakitinya. Aku tidak merasakan apa-apa selain kekosongan yang luas dan bergema di tempat masa depanku seharusnya berada. Pergilah, Baskara. Bawa Ayu dan jalani hidupmu dengan wanita yang benar-benar kau inginkan. Dan biarkan aku mencari cara untuk membangun kembali hidupku. Kali ini ia bergerak menuju pintu, tetapi berhenti di ambang pintu. Sekadar informasi, katanya tanpa berbalik, aku benar-benar peduli padamu. Tidak, suaraku mantap, tak tergoyahkan. Kau tidak peduli. Jika ya, ini tidak akan pernah terjadi. Suara langkah kakinya yang menjauh di koridor seperti suara pintu yang menutup pada semua yang kukira akan menjadi hidupku. Dalam beberapa menit, aku mendengar suara gerakan di seluruh rumah. Laci dibuka dan ditutup, suara-suara tertahan, suara pengepakan yang tergesa-gesa. Ibu Dewi tetap bersamaku sepanjang waktu. Kehadirannya tidak mengganggu, tetapi mantap dan menghibur. Akhirnya, ketika pintu depan terbanting menutup dan suara mesin mobil terdengar menjauh di jalan masuk, ia pergi ke jendela dan mengawasi sampai lampu belakang mobil itu menghilang di telan malam. Dia sudah pergi, katanya pelan. Aku mengangguk, tidak percaya pada suaraku sendiri. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Itu pertanyaan yang bagus. Apa yang dilakukan seseorang ketika seluruh hidupnya runtuh dalam satu malam? Ketika semua yang ia yakini tentang cinta dan kepercayaan dan masa depan terungkap sebagai kebohongan yang dibuat dengan cermat, saya tidak tahu, aku mengakui. Ibu Dewi berdiri di sampingku dan meletakkan tangannya dengan lembut di bahuku. Kau akan bertahan, katanya dengan keyakinan yang tenang. Kau lebih kuat dari yang kau tahu. Saya tidak merasa kuat. Saya merasa bodoh. Keduanya tidak saling meniadakan, jawab Ibu Dewi. Terkadang, menjadi bodoh adalah yang memungkinkan kita untuk mencintai sepenuhnya. Masalahnya bukan pada kemampuanmu untuk percaya. Masalahnya ada pada kemampuan mereka untuk berkhianat. Kami berdiri dalam keheningan sejenak, dikelilingi oleh bukti mimpi-mimpiku yang hancur. Akhirnya, Ibu Dewi angkat bicara lagi. Ada hal lain yang perlu kau tahu, katanya hati-hati. Aku menatapnya, tidak yakin apakah aku bisa menahan pengungkapan lain. Para tamu pernikahan keluarga kita, keluargaku, teman-teman kita. Mereka semua menginap di hotel di pusat kota malam ini. Besok pagi, mereka akan menunggumu mengantar ke bandara untuk bulan madumu. Mereka ingin merayakanmu, mendoakanmu. Memikirkan harus menghadapi semua orang itu, menjelaskan apa yang terjadi atau berpura-pura semuanya baik-baik saja, membuat dadaku sesak karena panik. Saya tidak bisa, bisikku. Saya tidak bisa menghadapi mereka. Saya tidak bisa memberitahu mereka. Kalau begitu jangan, kata Ibu Dewi sederhana. Aku menatapnya. Apa maksud Anda? Senyum perlahan merekah di wajahnya, setajam bisa memotong kaca. Maksudku,
Baskara dan Ayu telah membuat pilihan mereka. Mereka memilih penipuan, pengkhianatan, dan keserakahan. Mungkin sudah saatnya mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Saya tidak mengerti. Ibu Dewi berbalik menghadapku sepenuhnya, mata hitamnya berkilauan dengan sesuatu yang mungkin adalah kenakalan, atau mungkin balas dendam. Nak, kau sudah bertahan sepanjang malam. Sekarang saatnya menyerang. Keesokan paginya, sinar matahari pagi membanjiri ballroom, megah hotel tempat para tamu pernikahan kami berkumpul untuk apa yang mereka pikir adalah sarapan perpisahan sebelum aku dan Baskara berangkat untuk bulan madu kami ke Paris. Aku berdiri di belakang ruangan, mengamati wajah-wajah yang kukenal mengobrol sambil menikmati kopi dan kue-kue. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa perayaan pernikahan mereka yang sempurna akan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku hampir tidak tidur sama sekali. Menghabiskan sisa malam pernikahanku merencanakan apa yang Ibu Dewi sebut sebagai momen kebenaran. Ia sangat membantu. Memberikan detail tentang situasi keuangan Baskara yang tidak kuketahui, kontak yang bisa membantuku mengamankan asetku, dan yang terpenting, keberanian untuk mengendalikan narasiku sendiri, alih-alih membiarkan mereka yang menuliskannya. Orang tuaku duduk di meja depan, wajah mereka bersinar dengan kebanggaan dan kebahagiaan yang menyayat hatiku. Kerabat Baskara memenuhi beberapa meja, wajah mereka penuh antisipasi, menunggu pasangan bahagia itu muncul. Keluarga Ayu juga ada di sana, orang tuanya tersenyum cerah, menikmati kebahagiaan yang terpantul dari pernikahan sempurna sahabat putri mereka. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Baskara tiba lebih dulu. Ia mengenakan pakaian bepergian, tampak rapi dan tenang, senyumnya meyakinkan seperti yang telah ia latih. Ia bergerak di sekitar ruangan seperti seorang aktor berpengalaman, menerima ucapan selamat dan doa. Pesona yang sama yang membuatku jatuh cinta padanya. Melihatnya sekarang, mengetahui apa yang ku ketahui, aku bisa melihatnya apa adanya pertunjukan. Terencana, hampa, dan dirancang untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari setiap interaksi. Ayu muncul beberapa menit kemudian, tampak bersinar dalam gaun biru muda yang sangat cocok dengan rambut pirangnya. Ia bergerak di antara kerumunan dengan keyakinan seseorang yang percaya bahwa ia telah berhasil melakukan kejahatan sempurna. Memeluk kerabatku, tertawa dengan teman-teman kuliah lama, memainkan peran sahabat yang berbakti dengan sempurna. Keduanya belum melihatku. Aku mengambil posisi di belakang pilar dekoratif di dekat pintu masuk. Aku ingin mengamati mereka lebih dulu. Melihat bagaimana mereka menangani penipuan besar ini sebelum istana kartu mereka runtuh. Hadirin sekalian, seru Baskara, mengetuk gelas sampanyenya dengan sendok perak. Ruangan perlahan menjadi hening, semua perhatian tertuju pada suamiku saat ia bersiap untuk berpidato kepada para tamu. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami pagi ini. Adelia dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua yang telah bergabung dengan kami di pernikahan kami kemarin, dan kami ingin mengucapkan beberapa patah kata sebelum kami berangkat ke Paris. Kerumunan itu merespons dengan gumaman penghargaan, wajah-wajah menoleh ke arah Baskara dengan penuh harap. Ia menguasai ruangan dengan ahli, di atas panggungnya sendiri. Kemarin adalah hari terindah dalam hidupku, lanjutnya, suaranya hangat dengan apa yang terdengar seperti emosi sejati. Menikahi wanita impianku, dikelilingi oleh semua orang yang kucintai, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar. Beberapa orang mendesah kagum. Ibuku menyeka matanya dengan tisu, emosi dari hari sebelumnya masih terasa. Adelia dan saya merasa sangat diberkati, lanjut Baskara. Dan kami ingin Anda tahu betapa berartinya dukungan Anda bagi kami saat kami memulai babak baru dalam hidup kami bersama. Itu adalah pidato yang indah, disampaikan dengan ketulusan yang sempurna. Jika aku tidak tahu yang sebenarnya, aku mungkin akan terharu juga. Sebaliknya, aku merasa mual melihatnya memanipulasi orang-orang baik ini yang benar-benar peduli pada kami. Di mana pengantin wanita kita yang pemalu? Seru salah satu pamanku, Paman Budi, dengan senyum ramah, melihat sekeliling ruangan. Ekspresi Baskara goyah sejenak begitu cepat sehingga kebanyakan orang tidak akan menyadarinya, tetapi aku melihatnya. Kedipan ketidakpastian itu saat ia menyadari bahwa ia tidak tahu di mana aku sebenarnya, atau apa yang mungkin kurencanakan. Oh, dia sedang merapikan riasannya, katanya dengan lancar. Kau tahu wanita, selalu ingin tampil sempurna. Beberapa orang tertawa mendengar itu, tetapi aku memperhatikan wajah Ayu sedikit menegang. Ia sekarang mengamati ruangan. Dan ketika matanya bertemu denganku di belakang pilar, wajahnya menjadi pucat. Ia mengatakan sesuatu kepada Baskara, terlalu pelan untuk kudengar, dan aku melihat bahasa tubuhnya langsung berubah. Bahunya menegang, senyumnya menjadi kaku,
dan matanya mulai mencari di antara kerumunan dengan kepanikan yang nyaris tak terselubung. Sudah waktunya. Aku melangkah keluar dari balik pilar dan berjalan melewati kerumunan dengan langkah yang terukur. Percakapan mereda saat orang-orang menyadari kehadiranku, wajah mereka cerah dengan kasih sayang dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan kukatakan. Aku mengenakan gaun hitam sederhana pilihan yang disengaja untuk suasana pemakaman dan cincin kawinku jelas tidak ada di jariku. Aku telah meninggalkannya di meja samping tempat tidur Ibu Dewi, bersama dengan catatan yang berterima kasih atas kebaikannya dan berjanji untuk tetap berhubungan. Adelia, panggil ibuku, bangkit dari kursinya dengan tangan terbuka. Pengantin kita yang cantik. Aku mencium pipi ibuku dan menerima pelukannya, tetapi tatapanku tetap tertuju pada Baskara. Wajahnya telah menjadi abu-abu, dan aku bisa melihat pikirannya berpacu, mencoba mencari tahu apa yang akan kukatakan. Selamat pagi, semuanya. Suaraku terdengar jelas di seluruh ballroom. Terima kasih telah datang pagi ini, dan terima kasih telah merayakan bersama kami kemarin. Itu benar-benar waktu yang mencerahkan. Mata Baskara sedikit melebar mendengar pilihan kataku, tetapi ia mempertahankan ketenangannya. Ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan dengan Anda semua. Lanjutku, berjalan ke depan ruangan untuk berdiri di samping Baskara. Sebuah cerita penting tentang pernikahan saya. Adelia, bisik Baskara dengan napas tertahan. Apa yang kau lakukan? Aku mengabaikannya, memusatkan perhatian pada lautan wajah penuh harap di depanku. Kemarin, saya pikir saya menikahi pria impian saya. Suaraku mantap, meskipun ada badai emosi yang bergejolak di dalam diriku. Saya pikir saya memulai petualangan terbesar dalam hidup saya dengan seorang pria yang mencintai saya sebesar saya mencintainya. Gumaman persetujuan menyebar di antara kerumunan. Beberapa orang tersenyum, jelas mengharapkan deklarasi cinta yang tulus. Tapi tadi malam, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Suhu di ruangan itu berubah. Senyum goyah saat orang-orang merasakan sesuatu yang gelap dalam nada bicaraku. Tolong, kata Baskara. Suaranya mendesak tetapi cukup pelan sehingga hanya orang-orang terdekat yang bisa mendengar. Jangan lakukan ini. Kita bisa menyelesaikannya. Aku berbalik menghadapnya sepenuhnya, dan pada saat itu, aku membiarkan semua rasa sakit dan pengkhianatan terlihat di wajahku. Bisakah kita, Baskara? Bisakah kita menyelesaikan fakta bahwa kau menghabiskan malam pernikahan kita di ranjang dengan sahabat terbaikku? Keheningan yang menyusul begitu sempurna sehingga kau bisa mendengar pin jatuh. Lalu bisikan-bisikan itu dimulai. Napas terengah-engah, seruan tak percaya, suara kursi bergeser saat orang-orang bergerak untuk melihat drama yang sedang berlangsung dengan lebih baik. Wajah Baskara melewati serangkaian ekspresi penyangkalan, kemarahan, perhitungan sebelum mengeras menjadi pengendalian kerusakan yang putus asa. Bukan begitu, kau tidak mengerti apa yang kau lihat. Saya mengerti dengan sempurna. Suaraku memotong protesnya seperti pisau. Saya mengerti bahwa seluruh hubungan ini adalah kebohongan yang dirancang untuk mendapatkan akses ke warisan saya. Saya mengerti bahwa kau dan Ayu telah merencanakan pengkhianatan ini selama 2 tahun. Saya mengerti bahwa pernikahan saya hanyalah transaksi bisnis bagimu. Ruangan itu meledak dalam seruan terkejut. Ayahku bangkit, wajahnya gelap karena marah, ditahan oleh paman-pamanku. Ibuku membeku di kursinya, satu tangan menekan dadanya seolah ia kesulitan bernapas. Apakah ini benar? Tuntut Paman Baskara, Bapak Rudi, yang telah memberikan salah satu pidato semalam. Baskara membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi aku belum selesai. Ayu, panggilku, berbalik menghadap mantan sahabatku. Ia berdiri di dekat meja prasmanan, bersandar pada dinding. Wajahnya seputih susu, dan tangannya gemetar, mencengkeram tasnya seperti pelampung. Maukah kau memberitahu semua orang sudah berapa lama kau dan Baskara tidur bersama? Atau haruskah saya? Adelia, tolong, bisik Ayu. Tetapi suaranya terdengar di keheningan yang mengerikan itu. 2 tahun, aku mengumumkan ke seluruh ruangan. Mereka berselingkuh selama 2 tahun, merencanakan penipuan rumit ini untuk mencuri warisan nenek saya. Dana yang sama yang dengan bodohnya saya serahkan pengelolaannya kepada Baskara minggu lalu. Reaksinya langsung dan meledak-ledak. Ayahku maju ke arah Baskara dengan niat membunuh. Ditahan oleh paman-pamanku. Ibu Ayu mulai menangis, menutupi wajahnya karena malu. Kerabat Baskara berteriak-teriak mengajukan pertanyaan dan tuduhan, wajah mereka campuran dari keterkejutan, rasa malu, dan kemarahan. Di tengah semua kekacauan itu, Baskara berdiri membeku, topengnya yang dibuat dengan susah payah,
akhirnya hancur di bawah beban pengungkapan publik. Tahukah Anda bagian yang paling menyedihkan? Lanjutku, suaraku entah bagaimana tetap mantap meskipun ada kekacauan di sekitarku, saya akan memberikan apapun yang Anda minta. Jika Anda jujur, jika Anda mengatakan Anda butuh uang, saya akan membantu Anda. Tapi sebaliknya, Anda memilih untuk menghancurkan saya demi itu. Adelia, Bhaskara mencoba sekali lagi, meraih lenganku. Aku mundur, menghindari sentuhannya seolah-olah itu racun. Jangan sentuh aku. Jangan bicara padaku. Jangan pernah mendekatiku lagi. Aku menoleh ke ruangan untuk terakhir kalinya. Saya ingin Anda semua tahu bahwa saya baik-baik saja. Saya terluka, tentu saja, tapi saya baik-baik saja. Dan saya ingin Anda tahu bahwa pengkhianatan ini tidak mengatakan apa-apa tentang cinta, atau pernikahan, atau kepercayaan secara umum. Ini hanya mengatakan sesuatu tentang karakter orang-orang yang memilih penipuan daripada kejujuran. Aku menatap lurus ke arah Ayu, yang sekarang terisak-isak secara terbuka. Aku mempercayakan hatiku padamu, dan kau menjualnya demi uang. Kuharap itu sepadan. Akhirnya, aku kembali menatap pria ini, Bhaskara, yang kurang dari 24 jam yang lalu adalah duniaku. Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain, kataku pelan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Dan dengan itu, aku berbalik dan berjalan menjauh dari reruntuhan kehidupan lamaku, menuju apapun yang akan datang. Bulan-bulan berikutnya adalah pusaran proses hukum, pemulihan aset, dan rekonstruksi emosional. Bhaskara memang telah mentransfer sebagian besar warisanku ke rekening yang ia kendalikan, tetapi pengacara Ibu Dewi tanpa ampun mengejarnya. Dalam beberapa minggu, semua uang dikembalikan, ditambah dengan denda yang cukup besar yang membuat bisnis Bhaskara yang sudah goyah menjadi bangkrut total. Keluarga Ayu, yang ngeri dengan tindakan putri mereka, memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Kerabat Bhaskara mengikutinya, mengucilkannya dari bisnis keluarga dan lingkaran sosial, yang telah menjadi sumber utama pendapatan dan statusnya. Aku kembali ke apartemenku di pusat kota, dan membenamkan diri dalam pekerjaan dan terapi dengan tekad yang sama. Pengkhianatan itu telah menghancurkan kemampuanku untuk percaya, tetapi juga telah mengungkapkan kekuatan dalam diriku yang tidak kuketahui kumiliki. Aku telah melalui hal terburuk yang bisa kubayangkan dan aku masih berdiri. Tapi karma, ternyata, baru saja dimulai. 6 bulan setelah pagi yang mengejutkan di ballroom hotel itu, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Adelia, ini Rudi Wijoyo, Paman Bhaskara. Panggilan itu tidak terduga, aku belum berbicara dengan siapapun dari keluarga Bhaskara sejak skandal pernikahan itu. Halo, Paman, apa kabar? Aku baik, terima kasih. Aku menelepon karena... Yah, kupikir kau harus tahu bagaimana keadaan Bhaskara dan Ayu. Tanpa kusadari, rasa ingin tahu muncul. Aku sengaja menghindari berita apapun tentang mereka, lebih suka fokus pada penyembuhanku sendiri daripada memikirkan nasib mereka. Saya rasa saya tidak ingin tahu, kataku jujur. Tidak, kupikir kau perlu tahu, jawab Pak Rudi. Mereka saling menghancurkan, sungguh pemandangan yang indah. Meskipun enggan, aku mendengarkan saat Pak Rudi menjelaskan kekacauan yang telah menjadi hubungan Bhaskara dan Ayu. Ternyata, tanpa warisanku untuk menopang mereka, stres karena keadaan hidup mereka yang menurun drastis mulai menggerogoti hubungan mereka seperti asam. Bhaskara menyalahkan Ayu karena mendorongnya untuk melakukan penipuan pernikahan, Ayu menyalahkan Bhaskara karena ketahuan. Mereka tinggal bersama lebih karena kebutuhan daripada cinta, dan apartemen sempit yang mereka mampu beli jauh dari gaya hidup mewah yang mereka rencanakan. Bhaskara mulai minum-minum, lanjut Pak Rudi. Dia kehilangan sisa bisnisnya, dan sekarang dia kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Ayu bekerja di sebuah department store, dan kudengar dia membenci setiap detiknya. Sayang sekali, kataku, dan aku terkejut karena aku bersungguh-sungguh. Bukan karena aku merasa kasihan pada mereka, tetapi karena kehancuran hidup mereka terasa hampa daripada memuaskan. Ada lagi, kata Pak Rudi. Mereka terus-menerus bertengkar. Tetangga sudah menelepon polisi 2 kali karena kekerasan dalam rumah tangga. Ayu mencoba meninggalkannya bulan lalu, tetapi ia tidak punya tempat tujuan. Keluarganya tidak mau menerimanya kembali, dan ia membakar semua jembatan lainnya saat semua ini terungkap. Gambaran yang dilukiskan Pak Rudi adalah tentang 2 orang yang terperangkap dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri. Pengkhianatan mereka telah meracuni tidak hanya korban mereka, tetapi juga diri mereka sendiri. Mengapa Anda memberitahukan ini kepada saya? Tanyaku. Pak Rudi terdiam sejenak. Karena aku ingin kau tahu bahwa keadilan telah ditegakkan. Mungkin bukan di pengadilan,
Tetapi mereka memilih untuk membangun kebahagiaan mereka di atas kehancuran kebahagiaanmu. Dan ternyata, itu bukan fondasi yang sangat stabil. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di apartemenku, memproses apa yang baru saja kupelajari. Sebagian dari diriku merasa puas, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tetapi bagian yang lebih besar merasa hampa, seolah-olah penderitaan mereka mengurangi, bukannya mengesahkan, penyembuhanku sendiri. Saat itulah aku menyadari, pemulihan sejati berarti melepaskan kebutuhan agar kedamaianku ditentukan oleh hukuman mereka. Konsekuensi mereka adalah milik mereka untuk ditanggung, penyembuhanku adalah milikku untuk diklaim. Setahun kemudian, aku bertemu Rian. Ia adalah kebalikan dari Bhaskara dalam segala hal. Jika Bhaskara licin dan menawan, Rian tulus dan mantap. Jika Bhaskara fokus pada apa yang bisa kuberikan padanya, Rian tertarik padaku sebagai pribadi. Ia tahu ceritaku sejak awal, tentang pengkhianatan dan masalah kepercayaan yang ditimbulkannya, dan ia sabar dengan penyembuhanku dengan cara yang secara bertahap membangun kembali keyakinanku pada kemungkinan cinta yang jujur. Hubungan kami berkembang perlahan, hati-hati, dengan transparansi yang tidak mungkin terjadi sebelum pengalamanku dengan Bhaskara. Kesabaran dan konsistensi Rian secara bertahap meyakinkanku bahwa tidak semua pria adalah predator, tidak semua pesona adalah manipulasi, dan tidak semua cinta bersyarat. 2 tahun setelah hari pernikahanku yang membawa bencana, Rian melamarku di pantai yang sama tempat Bhaskara pernah membuat janji yang tidak pernah ia niatkan untuk ditepati. Tetapi jika lamaran Bhaskara adalah pertunjukan yang dirancang untuk memanipulasi emosiku, lamaran Rian sederhana, jujur, dan sepenuhnya berfokus pada hubungan kami yang tulus. Aku berkata ya, pernikahan kami kecil dan intim, hanya dihadiri oleh orang-orang yang benar-benar mencintai dan mendukung kami. Ibu Dewi ada di sana, ia secara tak terduga menjadi teman dan mentor setelah pengkhianatan Bhaskara. Orang tuaku, yang kesulitan mempercayai penilaian mereka sendiri setelah ditipu habis-habisan oleh Bhaskara, perlahan-lahan mulai menyukai Rian saat mereka melihat karakternya yang sejati. Di resepsi pernikahan kedua inilah, saat aku berdansa dengan suami baruku, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli pada kebahagiaanku, aku melihat sosok yang kukenal berdiri di tepi taman. Ia tampak mengerikan kurus, tidak bercukur, pakaiannya kusut dan bernoda. Ia berdiri di balik pagar taman seperti hantu dari masa laluku, menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Sebentar, bisikku, mencium pipi Rian. Aku akan segera kembali. Rian mengikuti tatapanku dan langsung melihat Bhaskara. Rahangnya mengeras, tetapi ia hanya mengangguk. Mau kutemani? Tidak, kataku, terkejut dengan betapa tenangnya perasaanku. Ini harus kuselesaikan sendiri. Aku berjalan melintasi taman menuju Bhaskara. Aku sadar beberapa tamu telah memperhatikan kehadirannya dan mengawasi dengan tegang. Ketika aku sampai di pagar, aku berhenti beberapa langkah darinya, menunggunya untuk berbicara. Dari dekat, ia tampak lebih buruk. Matanya merah, kulitnya pucat, dan ia berbau seperti orang yang belum mandi berhari-hari. Adelia, katanya, suaranya serak dan pecah. Bhaskara. Aku menjaga nadaku tetap netral, seperti urusan bisnis. Kau tampak cantik, kau tampak bahagia. Terima kasih. Kami berdiri dalam keheningan sejenak, suara resepsi pernikahanku berlanjut di belakangku tawa, musik, denting gelas yang diangkat dalam perayaan yang tulus. Aku datang untuk meminta maaf, katanya akhirnya. Untuk apa? Sekarang tidak masalah lagi. Aku tahu sudah terlambat. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal atas semua yang kulakukan. Aku mengamati wajahnya, mencari manipulasi, perhitungan yang selalu ada di sana sebelumnya. Tapi yang kulihat sekarang hanyalah keputusasaan yang hancur. Bagaimana kabar Ayu? Tanyaku. Wajah Bhaskara berkerut. Dia meninggalkanku 6 bulan lalu. Katanya dia tidak tahan lagi melihat wajahku. Tidak tahan dengan apa yang telah kami alami. Dan sekarang kau sendirian. Sepenuhnya. Ia tertawa, tetapi itu lebih seperti isak tangis. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Semua orang yang pernah peduli padaku tidak mau bicara denganku lagi. Itu karma, kataku sederhana. Aku tahu. Aku tahu ini yang pantas kudapatkan. Tapi Adelia, aku ingin kau tahu bahwa perasaanku padamu adalah nyata. Mungkin dimulai sebagai bagian dari rencana, tapi di suatu titik itu menjadi nyata.
Aku menatap pria hancur ini yang pernah menjadi duniaku, dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kepuasan, hanya kekosongan yang luas dan damai di tempat semua rasa sakit itu pernah berada. Itu tidak penting, kataku pelan. Apa? Apakah itu nyata atau tidak? Itu tidak penting lagi. Wajah Baskara melewati serangkaian ekspresi kebingungan, harapan, keputusasaan. Aku memaafkanmu, lanjutku, dan saat aku mengatakannya, aku menyadari itu benar. Bukan untukmu, tapi untukku. Aku memaafkanmu karena menyimpan kemarahan meracuni kebahagiaanku. Kata-kata itu tidak berarti apa-apa selain bahwa aku berdamai dengan apa yang terjadi. Itu berarti aku berharap kau menemukan cara untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi itu tidak berarti aku menginginkanmu dalam hidupku. Baskara menatapku untuk waktu yang lama, dan aku bisa melihatnya memproses finalitas kata-kataku. Kau benar-benar bahagia, katanya, ada nada heran dalam suaranya, seolah-olah ia terkejut bahwa hal seperti itu mungkin terjadi setelah apa yang ia lakukan padaku. Ya, aku bahagia. Dengan pria ini. Dengan diriku sendiri, aku mengoreksi. Rian luar biasa, tapi kebahagiaanku tidak bergantung padanya, sama seperti dulu kebahagiaanku bergantung padamu. Aku belajar untuk menjadi utuh sendirian. Pernyataan ini tampaknya lebih memukul Baskara daripada apapun yang telah kukatakan. Wajahnya berkerut, dan sejenak aku pikir ia akan menangis. Aku merusak segalanya, bisiknya. Kau merusak apa yang kita miliki, aku setuju, tapi kau tidak merusakku, kau tidak bisa. Aku mundur selangkah dari pagar, siap untuk kembali ke kehidupanku yang sebenarnya, pernikahanku yang sebenarnya, kebahagiaanku yang sebenarnya. Selamat tinggal, Baskara. Adelia, tunggu. Aku berbalik, dan pada saat itu, aku melihatnya dengan jelas, mungkin untuk pertama kalinya. Bukan sebagai pria menawan yang memikatku, bukan sebagai penjahat yang mengkhianatiku, tetapi sebagai manusia yang sangat cacat yang telah membuat pilihan-pilihan